Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam. Alhamdulillah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita dapat bertemu kembali di bulan Ramadan. Bulan penuh keberkahan. Syahrul Ramadan, syahrul barakah. Apapun alasannya, ya, kita harus wajib untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Fokus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ila Allah. Karena sesungguhnya ketaatan yang kita miliki adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di hari ketiga ini kita masih di awal-awal Ramadan, maka masih ada kesempatan untuk kita untuk meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita telah memasuki pertengahan di bulan suci Ramadan. Artinya kita telah mulai terbiasa untuk melakukan amalan-amalan ibadah di bulan suci ini, baik itu amalan puasa maupun amalan-amalan lainnya. Bisa saja kita di awal-awal puasa, di hari yang pertama ataupun di hari yang kedua dan juga di hari yang ketiga, itu kita merasa terlalu berat bagi kita untuk berpuasa, apalagi melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah kita mengarungi beberapa hari setelahnya di pertengahan bulan suci ini, atau mungkin juga setelah sepertiga akhir di bulan Ramadan, kita telah mulai terbiasa untuk melakukan puasa itu sendiri maupun ibadah-ibadah lainnya. Artinya alhamdulillah, dengan keterbiasaan kita tadi yang awalnya kita merasa terpaksa atau mungkin dipaksa, akhirnya lama-lama kita menjadi terbiasa untuk melakukan suatu kebiasaan tadi. Dalam hal ini ada sebuah perkataan dari salah seorang ahli tafsir yang terkenal di dunia Islam, yang terkenal dalam kitab tafsirnya, Tafsir Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, man asya ala syai' mata alaih. Man asya ala syai' mata alaih. Artinya, barang siapa yang melakukan suatu kebiasaan, maka Allah akan wafatkan dia sesuai dengan kebiasaan tersebut. Artinya, kalau seandainya kita terbiasa melakukan suatu kebiasaan, seperti halnya amalan ketaatan kepada Allah, seperti terbiasa mengaji, terbiasa melakukan puasa sunnah, terbiasa berzikir kepada Allah, bisa saja Allah akan wafatkan kita dalam keadaan seperti itu. Kita bisa saja diwafatkan oleh Allah dalam keadaan bersujud, dalam keadaan berzikir, dalam keadaan membaca Al-Quran. Dan itu adalah termasuk salah satu bentuk husnul khotimah yang diharapkan oleh setiap muslim, yang diharapkan oleh setiap mukmin. Dan ada kebalikannya, bisa saja seseorang yang terbiasa melakukan keburukan, kemaksiatan kepada Allah, semisal kita meminum minuman keras, terbiasa meminum minuman keras dalam hidup kita, kemudian kita terbiasa melakukan zina, atau kita melakukan kezaliman lainnya, baik dari untuk diri kita sendiri, kezaliman untuk diri kita sendiri, ataupun kezaliman untuk orang lain. Bisa saja pada saat kita wafat atau mati nanti kita melakukan hal yang seperti itu. Artinya, man asya ala syai' mata alai. Bang siapa yang melakukan suatu kebiasaan, Allah akan wafatkan dia sesuai dengan kebiasaan tadi. Maka hati-hatilah kita, jangan sampai kita terbiasa melakukan ketaatan. Artinya jangan sampai kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang menyebabkan kita
mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, karena kita sudah terbiasa melakukan ketaatan di bulan Ramadan, artinya kita telah mulai terbiasa untuk melakukan amalan-amalan yang ada di dalam bulan puasa ini, seperti zikir, seperti membaca Al-Quran, tilawah Quran, bersedekah. Kita mengharapkan dengan apa yang telah kita lakukan dari awal Ramadan tadi, ini sudah menjadi kebiasaan kita di pertengahan ini dan juga di akhir Ramadan nanti. Akan tapi bukan hanya kita melakukannya di bulan Ramadan saja, kita melakukannya juga di luar bulan Ramadan, yang nantinya itu akan menjadi kebiasaan kita, yang akhirnya kita mulai terbiasa dengan kebiasaan tersebut, yang kita berharap dengan keterbiasaan atau habit kita dalam keseharian kita melakukan ketaatan-ketaatan tadi, Allah akan wafatkan kita dalam keadaan seperti itu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada penutupnya atau tergantung pada akhirnya. Artinya kita, kalau seandainya kita biasa melakukan kebaikan, bisa saja penutup di akhir amal kita, di akhir ajal kita akan seperti itu juga. Bisa saja kita akan penutup ajal kita, yaitu ketika bisa saja ketika kita mati nanti atau wafat nanti, kita dalam keadaan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, biasakanlah diri kita, apalagi di bulan mulia ini, di bulan yang suci ini, yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana setelah pertengahan ini kita melakukan bulan puasa, kita berharap mudah-mudahan terbiasa untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif, kegiatan-kegiatan amal-amal kebaikan, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, membaca Quran, berzikir kepada Allah, bersedekah, ataupun hal-hal lainnya. Ada sebuah kisah juga yang disebutkan dalam hadis, bahwasanya sesungguhnya ada di antara kalian itu melakukan amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan penduduk surga. Akan tapi karena didahului dan tidak ada jarak antara dia dengan surga tadi kecuali hanya sehasta. Namun dia didahului oleh ketetapan Allah sehingga dia melakukan amalan-amalan ahli neraka, yang akhirnya dia menjadi penghuni neraka atau penduduk neraka. Dan begitu sebaliknya, ada seorang di antara kalian melakukan amalan ahli neraka, dan jarak antara dia dan neraka tadi hanya sehasta. Namun dia didahului oleh ketetapan Allah dan dia melakukan amalan-amalan ahli surga, dan akhirnya dia menjadi penduduk ahli surga. Artinya di sini memang kita tidak mengetahui pastinya kita bagaimana akhir dari kehidupan tadi. Tapi itu juga bukan berarti Allah tuh tidak adil terhadap diri kita, tidak adil terhadap seseorang yang awalnya memuliakan atau beribadah kepada Allah, lantas Allah mungkin masukkan dia ke neraka. Bukan berarti Allah tidak adil terhadap kehidupan seseorang. Bisa saja ketika seseorang melakukan amalan surga tadi, orang tersebut tidak jujur dan tidak ada niat yang ikhlas dalam dirinya ketika melakukan ketaatan-ketaatan yang akhirnya Allah akan bukakan di akhir hayatnya nanti, di akhir hidupnya nanti, bahwasanya apa yang dilakukan selama ini itu bukan hanya untuk ketaatan kepada Allah, akan tapi untuk dilihat oleh manusia. Dan kedua sebaliknya, bisa jadi seseorang yang terbiasa melakukan keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan, akan tapi ketika dia melakukan kebaikan yang sedikit, dia melakukannya itu karena Allah Ta'ala, dan bisa saja Allah akan menghadirkan hidayahnya kepada dirinya, yang akhirnya ketika di penutup ajalnya dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bukan berarti kita melupakan
kebiasaan-kebiasaan yang akan kita lakukan di bulan suci ini dan juga seterusnya. Tetap saja kita lakukan kebiasaan-kebiasaan kita. Dan kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, atau ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Dan doa-doa yang semisalnya, agar kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ketaatan, dalam keadaan kita mentaati perintah Allah, mentaati perintah Rasulullah, dan mentaati apa yang dianjurkan di dalam agama ini. Tetap kita lakukan, karena kita tidak mengetahui hidayah Allah itu datang bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Tapi jangan sampai kita menghina ahli-ahli maksiat tadi, ahli-ahli keburukan tadi. Bisa saja Allah akan memberikan hidayahnya kepada mereka. Namun bagi kita yang telah mendapatkan hidayah, jangan hilangkan hidayah ini dengan kita melakukan kebaikan-kebaikan, kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini kita lakukan kepada Allah. Mungkin yang bisa dapat saya sampaikan di sini di akhir dari tausiah ini adalah, hidup itu memang baik, akan tapi mati tanpa persiapan itu sangatlah buruk. Maka dari itu siapkanlah diri kita untuk menjemput kematian kita dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sudah biasa kita lakukan. Paksa diri kita untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan tadi, yang sampai kita dimasuki oleh bisikan-bisikan setan yang membuat kita tidak sadar hingga akhir ajal kita, hingga akhir hidup kita, sehingga kita terbuai dengan bisikan-bisikan setan tadi, yang akhirnya hidayah tidak datang pada diri kita. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.